Aku di tanya situ sama kamu dulu, yang firman Tuhan perikop atau isinya? Loh, kita harus cari tahu dulu judulnya, bro. Ya kok judul Ceritanya tentang pula. apa? Kalau di Kok surat judul? Musnah Ahmad bukan, Aduh, bro. Kristen, 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 Tanggung jawab gue turunin. Bawa waktu banjir doang. Kristen, Kristen. Jadi di situ kata bara, bara itu sebenarnya terjemahan yang keliru. Yang benar itu adalah ritspa dalam bahasa Ibrani. Ritspa itu artinya batu bercahaya. Batu bercahaya atau batu yang berbentuk apa itu ya? Arang. Arang hidup atau bara api. Gitu, teman-teman. Kalau cuman bara itu bisa diartikan berbeda, tapi kalau bara api itu baru betul. Jadi mencium bara api sesuai dengan original teksnya, maka dosa dihapuskan. Nah, jadi teman-teman kalau mau hapus dosa, di rumah saya ada bara api, boleh datang ke rumah antri besok ya. Nanti saya bikin bara dari tempurung. Nah, baris biar mulutnya saya sentuhkan ke bara api, biar dosa-dosa kalian dihapuskan. Kalau mau berdasarkan dalil itu. Rizfa itu yang bisa Ibrani, coba. Rizfa itu artinya arang hidup atau bara api. Oke? Teman-teman? Terkait, oke, saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan beliau masih ada di bawah. Hadits yang kau bawa itu, sahabat Rasulullah mengatakan, kalau tidak aku melihat nabiku melakukan itu, maka aku tidak akan menyentuhmu. Karena kamu tidak memberikan mudarat apa-apa, dan kamu tidak bisa memberikan keuntungan apa-apa. Yang menghapuskan dosa adalah amalannya. Contoh misalnya nih, sederhananya. Silakan kamu mengangkat batu ini, angkat batu ini naik ke kendaraan itu. Maka kamu akan mendapatkan uang 1 juta. Pertanyaan saya, apakah batu itu yang memberikan duit 1 juta? Bukan. Bukan, tapi perbuatan. Perbuatan atau tindakan mengangkat batu dari tempatnya ke atas kendaraan, itu yang menghasilkan duit. Bukan batunya, sama. Mencium batu, itu maksudnya apa? Mencium atau mengusap. Artinya, karena perintah Allah untuk berhaji, seluruh dunia, sebagaimana yang ada di dalam Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud menyembah kepadaku. Nah itu, nubuatannya digenapi oleh ibadah haji. Jadi maksudnya itu, pesannya adalah, meskipun kau berada di bagian luar bumi, datanglah ke sana. Usap batu itu, cium batu itu. Artinya apa? Pekerjaan kita dari Indonesia menuju ke sana yang dinilai menghapuskan dosa, bukan batunya. Tindakan kita, keikhlasan kita berkorban untuk datang menyentuh batu itu, mencium batu itu, yang membuat dosa kita itu dihapuskan. Oh, ridha, ikhlas, memberikan harta, kekuatannya, tenaganya, waktunya untuk ke sana beribadah, melakukan ritual. Itu yang menghapuskan dosa. Bukan batu, batu, hapuskan dosaku. Orang Kristen ini lucu kali, bah. Saya kira begitu teman-teman. Silakan, lanjut. Terus hukumnya juga kan Bang Joma nggak wajib bagi orang yang tidak mampu. Iya, nggak wajib. Betul. Kalau untuk menghapus dosa, buang duri di jalan itu hapus dosa. Apakah duri yang menghapuskan dosa? Enggak. Tindakan kita yang melakukan itu yang menghapus dosa. Selamat malam Bang Juma. Iya, selamat malam. Salam hormat. Ya, salam hormat juga. Apa kabar? Baik abangku. Syukur alhamdulillah. Oke, boleh saya bertanya? Boleh.
Elpram dulu, Elpram dulu. Ini. Elpram dulu. Elpran. Oke, terima kasih. Elpran. Ya. Iya bang, iya bang. Ya, Bang ini Juma, dari mana, Bang? Iya, dari Kristen abangku. iya gimana? Contohnya kan orang yang di luar Islam kan untuk masuk Islam itu kan yang saya ketahui bahwa bersahadat ya, bersaksi ya kan. Iya, Jadi maksud kita untuk bersahadat itu maksudnya apa itu abang? iya. Jadi Mak- Allah pencipta langit dan bumi itu kan tak dilihat. Oke. Kita nggak melihat. Sehingga untuk membuktikan bahwasanya kita ini benar-benar beriman, hal yang kita kemudian tidak lihat ini kita persaksikan. Aku bersaksi. Artinya aku berikrar, aku berteguh hati, aku bersungguh-sungguh mengakui dengan jasadku, dengan hatiku, perasaanku, penglihatanku, pendengaranku, seluruhnya aku berserah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, disembah selain daripada Allah. Itu maksudnya bersaksi. Masuk, ya silakan. Berarti bersahadat itu penegasan iman ataupun takutnya kan misalnya kita bersaksi sementara kita nggak melihat gitu pada saat itu atau bagaimana itu abangku? Sekarang begini saudara, skala sederhananya, berani ndak saudara bersaksi kepada semua manusia yang ada di dunia ini bahwa saudara punya akal? Ya, mantap. Oke. Anda berani bersaksi? Aku Ya. bersaksi, aku Efran tidak ragu sedikit pun bahwa aku punya akal. Berani ndak Anda bersaksi seperti itu? Ya, berani abangku, berani. Ya, berani. Anda lihat akal Anda? Anda lihat akal Anda? Kalau melihat akal, Apakah Anda tidak, tapi apakah kita melihat tidak? Tapi Anda yakin ada akal. Kenapa Anda yakin ada akal? Karena Anda bisa menyusun kata-kata, Anda bisa menelaah pembicaraan orang, Anda bisa melihat dengan baik, bisa membedakan ini warna hitam, putih, coklat, karena ada akal. Artinya, dengan melihat alam semesta ini, bukti bagi orang yang sehat akal bahwa Allah itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku, keberadaanku, adanya aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi orang yang menggunakan akal dengan melihat hujan turun, dengan melihat kemudian adanya awan, langit, bumi, siang, malam, sudah melihat Allah itu ada. Pencipta langit itu ada. Dengan meraba dirinya. Kenapa tulang rusukku ini tidak bertumbuh seperti rambut? Kenapa kemudian gigiku nggak bertumbuh seperti kuku? Kenapa kemudian mataku tidak bertumbuh seperti kuku hidungku? Kenapa? Siapa yang menahan itu semua pertumbuhannya? Sementara bukan aku yang menahan pertumbuhannya. Siapa? Oh, itulah Tuhan kita. Maka dengan menyadari itu semua, maka orang beriman mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku tidak melihatnya, tapi aku merasakan kehadirannya. Sama seperti akal. Aku tidak melihat akalku, tapi aku menyadari sepenuh hati, tanpa paksaan, ridha, ikhlas, mengakui, tidak takut dituduh berbohong, dengan mengatakan, aku bersaksi, aku manusia yang punya akal.
Tunjukkan akalmu. Nggak bisa. Lalu bagaimana kau yakin? Ya karena lihat, aku bisa berpakaian dengan rapi. Aku bisa pakai sepatu. Aku bisa memilih makanan mana yang layak, mana tidak. Itu bukti bahwa aku punya akal. Berarti aku bersaksi meskipun aku tak lihat. Itulah Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Tapi kalau orang nggak percaya Tuhan, beda lagi saudara Elfran. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan, kudu Tuhan itu turun. Entah itu menjadi sapi, entah itu menjadi manusia, entah itu menjadi pokok pohon, entah itu menjadi setan. Nah itu orang yang tidak ada imannya tuh. Karena dia harus melihat Tuhan dulu baru percaya. Aku harus melihat dulu Tuhan. Mana Tuhan? Oh itu lagi nete sama ibunya. Nah itu orang yang lemah akal, orang yang tidak percaya kepada penciptaan Tuhan. Dia tidak percaya kepada Allah yang telah menciptakan otaknya begitu sempurna untuk sampai kepada Allah. Padahal, saudara, terakhir, 30 detik. Pencipta langit dan bumi, siapapun hakikat tersebut, menitipkan dua cahaya, serpihan cahaya pada diri kita. Sebagai bukti bahwa dia ada. Apa itu? Akal kita, dan yang kedua adalah roh kita. Itu yang dititip. Sebagai bukti bahwa aku ada, aku teteskan serpihan cahayaku kepadamu wahai manusia. Aku kasih rohku dan aku kasih kemudian akal pengetahuanku kepadamu sedikit. Bukan kita yang menciptakan akal kita ini. Supaya kita bisa tahu, oh ini merah, ini hitam, ini coklat dan seterusnya. Dan perkembangannya, bukan kita yang bikin. Bukan kita yang beli di toko. Begitu juga roh. Yang bisa berbicara, yang bisa merasakan, bisa sedih, bisa senang, bisa bahagia. Bukan kita yang beli di toko. Seketika Tuhan menyimpan di kita, tak masuk ke dalam diri kita. Kita bisa berbicara, bisa merasakan nikmatnya ikan, nikmatnya makanan. Karena ada roh yang sebagai titisan serpihan cahaya keilahian. Itu pada diri kita. Jadi orang yang berakal justru akan percaya Islam ini benar-benar sempurna. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini keyakinan yang tak bisa terukur. Benar-benar keyakinan yang sampai kepada makrifat. Percaya dengan sepenuh hati. Kalau Kristen enggak, nanti ada patungnya, nanti ada ininya, baru udah percaya. Oh, ini Tuhan kita ya. Sampai-sampai ditanya sama anaknya, Mama, ini foto siapa yang di atasnya Eyang? Itu foto Tuhan kita, nak. Nah, anaknya jadi blow on juga jadinya. Oh, ini Tuhan kita. Ganteng ya, Ma. Nah, besok begitu dia sudah kelas SD, kelas 2, ketemu lagi sama mamanya. Mama, Tuhan, foto Tuhan di rumahnya Martin kok beda, Ma. Dia kok rambutnya panjang, matanya sipit, putih. Ini kok krinyol. Mana yang benar, Ma? Sama-samanya itu. Nggak usah kau tanya. Diajarkan anaknya menjadi bodoh. Itulah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Oke bang. Seperti Jadi itu, Abang Bang Jumat Efran, tadi kan boleh sebentar Bang Efran sebelum menanggapi. Teman-teman Ya. udah aman ya komalnya ya, teman-teman di bawah ya. Tolong diberikan masukan. Udah aman ya. Soalnya tadi ada yang bilang lag. Udah aman ya. Aman ya. Oke Bang Efran, silakan Bang Efran. Oke Bang Jumat, penjelasan Bang Jumat tadi kan saya paham ya. Berarti udah satu poin bahwa penjelasan syahadat itu berarti bukan kita harus bersaksi, tapi memang itu penegasan atau pengakuan iman kan begitu. Jadi Abang analogikan tadi bahwa akal saya bisa saya lihat nggak? Tentu akal saya tidak bisa saya lihat, tapi kita bisa menyatakan akal kita itu dengan cara, contohnya kan kita bisa bekerja, kita bisa berbicara, kita bisa contohnya lah membuat apapun, menciptakan apalah gitu kan. Berarti itu dari akal kita. Jadi akal itu ada, berarti ada sumbernya kan, isinya ya tubuh kita, kan ada tubuh kita. Jadi kalau ditanya siapa yang membuat kue bakpao, berarti ada wujudnya yang nyata, contohnya kan tubuh saya. Meskipun itu bersumbernya dari akal itu, karena
tanpa tubuh juga abang tidak bisa punya akal. Kalau ada akal tanpa ada tubuh, bagaimana juga kan begitu. Jadi saling berhubungan begitu. Jadi yang saya tanyakan di sini, abang bawakan tadi kepada Tuhan Sang Pencipta, ya kan? Jadi kalau Tuhan Sang Pencipta kan orang abang mengatakan bahwa itu adalah namanya Allah. Jadi Allah ini menciptakan segala sesuatunya itu dengan apa, abangku? Oke. Baik. Jadi gini, saudara. Alam semesta ini ada. Kira-kira yang mengadakan hakikat yang ada atau hakikat yang tidak ada? Coba saudaraku, alam semesta ini ada. Kira-kira yang mengadakan sesuatu yang ada itu adalah hakikat yang tidak ada atau hakikat yang ada? Jelas ada, Bang. Mantap sekali. Makanya salah satu sifat pencipta langit dan bumi itu wujud. Wujud itu bahasa Arab. Artinya ada. Berarti Allah pencipta langit dan bumi yang kami sembah itu ada, wujud. Nah, dari mana asalnya ini semua? Berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kenapa demikian? Karena kita bukan pencipta. Alam semesta ini bukan pencipta. Maka sumbernya adalah sesuatu yang ada. Lalu kemudian diadakan. Sama analogi sederhana. Anda lihat di atas plafon, ada sebuah benda bulat memancarkan cahaya. Kita mengenalnya dengan sebutan bola lampu. Ya. Bola lampu inikah yang membuat dirinya nyala? Tidak. Lalu siapa yang membuatnya nyala? Ada mungkin puluhan kilo dari tempat kita. Di sana sumbernya. Lalu apakah kita melihat aliran yang datang dari sumber ke balon itu? Tidak. Kita nggak lihat. Ketika kemudian di sana hidup, maka bola lampu ini hidup. Nyala dia. Kalau di sana mati, maka mati. Padam dia. Nah, pencipta langit dan bumi ini maha hidup. Tidak ada matinya. Maka alam semesta ini selamanya hidup. Maka orang yang mati tetap hidup. Tidak mati. Karena bersumber dari hakikat yang hidup. Nah, kalau Anda berkata dari mana alam semesta ini menciptakan? Allah menciptakan segala sesuatunya dari sesuatu yang tidak ada, kemudian Allah adakan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan ada, maka semuanya ada. Jadi, maka semuanya jadi. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, aku Tuhan hanya memberi perintah, dan apa yang keluar dari mulutku berupa firman perkataan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sampai sebelum terjadi apa yang kuperintahkan. Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Dia hanya memberikan titah, maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Maka Al-Quran mengatakan apa? Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Oke, mantap Seperti abangku itu, ya. saudara. Mantap, Silakan. mantap. Pijain mantap ya. Jadi sedikit-sedikit udah punya isinya memahami juga yang mengenai pemahaman abang. Jadi abang tadi analogikan seperti bola lampu yang ada di rumah kita kan begitu. Jadi sebagai penerang gitu. Jadi abang analogikan ke Tuhan itu. Jadi
kita tahu ada bola lampu, bisa ada cahaya karena ada arus, ya kan? Jadi kalau kita lihat hanya bisa melihat bola lampu, jadi kan kita tahu bahwa ada sumbernya. Sumbernya itu pasti ada mesinnya kan? Jadi kalau wujud itu ada, berarti kita cari sumbernya. Kok bisa ada cahaya di rumah, bisa ada bola lampu, kemudian ada cahaya. Berarti ada sumbernya itu, wujudnya ada, yaitu mesinnya. Begitu. Jadi yang saya tanyakan kembali ke Tuhan Sang Pencipta ini. Bagaimana cara Tuhan Sang Pencipta yang biasanya orang Islam kan, contohnya Allah, kalau nggak salah, bisa menyatakan dirinya kepada manusia. Sebab dia itu kan Maha Kuasa, Sang Sumber, Sang Pencipta. Jadi bagaimana cara Allah ini, Tuhan ini untuk menyatakan dirinya bahwa dia itu ada. Abang tadi katakan bahwa Tuhan itu ada seperti zat, kan? Zat. Jadi maksud zat itu kan wujud. Berarti wujud itu ada. Wujud itu ada seperti apa? Kalau memang wujud itu ada, bagaimana menyatakan wujudnya itu bahwa dia itu ada, dan manusia yang diciptakan sama seperti kita yang diberikan akal, ya. Jadi kita bisa mengenal eksistensi atau Allah itu bagaimana wujudnya. Seperti itu abangku. Iya. Jadi gini, saudara. Pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki setitik noda pada hakikatnya. Maka tidak bisa pencipta langit dan bumi, Allah, itu diserupakan dengan makhluk. Karena sesempurna apapun makhluk itu punya kelemahan. Langit ini megah. Mewah kali langit ini. Menampung segala macam galaksi. Tetapi ada masa di mana dia lemah, hancur lebur. Apakah seperti itu gambaran Tuhan? Tidak bisa. Kalau langit saja punya kelemahan, bagaimana dengan makhluk yang ada di dalamnya? Maka kita tidak bisa menggambarkan Tuhan itu. Seperti apa wujudnya? Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Sama seperti 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha tinggi, maha adil, itu tidak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana kita bisa kemudian berinteraksi dengan beliau? Dengan hakikat pencipta ini. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Kira-kira kalau Anda berbicara, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Kira-kira yang Tuhan ini dengar enggak, saudara? Secara iman kita, kalau kita meyakini, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, pasti Tuhan itu mendengar. Ya, terlepas daripada kita yakini, dari kita yakini, Tuhan yang mana? Yang pasti penjaga alam semesta ini pasti maha mendengar. Annallahas sami alim, dan maha mengetahui. Karena kalau beliau tidak maha mengetahui, bagaimana komponen ekosistem kehidupan kita ini, habitat-habitat yang ada ini bisa bertahan? Penciptanya, penjaganya ternyata tidak maha mendengar, ternyata tidak maha mengetahui, maka hancur alam semesta ini. Alam semesta ini jangankan hancur, ada pun tidak. Kenapa? Karena tidak ada sang penjaganya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia, dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada dirinya sendiri. Bayangkan. Saya ulang. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu terhadap dirinya sendiri. Gila nggak tuh firman Tuhan sehebat itu? Sekarang kita uji kebenarannya. Tiap hari kita merasa gagah. Ganteng, ngaca, senyum di depan kaca, nyisir, pakai ini, pakai itu. Wah, ganteng kita. Habis itu keluar rumah kita sombong terhadap orang-orang di sekeliling kita, merasa bangga diri kita atas pencapaian kita.
Tapi untuk sekedar mengetahui 3 senti dari pangkal lidah kita, kita nggak tahu apa itu di dalam. Hanya untuk mengetahui isi telinga kita di dalamnya ada apa, kita nggak bisa. Hanya sekedar tahu bagaimana bentuk suara itu. Kenapa bisa mulut bergerak dan mengeluarkan suara A, B, C. Apa yang ada di dalam? Seperti apa bentukannya di dalam? Sekedar untuk merasakan ini manis, ini pahit, ini kecut, ini enak, ini tidak enak. Apa itu yang ada? Kok bisa kita bisa merasakan itu semua? Ini pedas, ini sedikit asin, ini manis. Loh kok bisa kita bisa merasakan itu semua? Apa sih yang ada di lidah ini? Apa? Kok kita bisa tahu ini merah, ini biru, ini coklat, oh ini yang disebut lantai, ini apa ini yang memasang di dalam mata kita ini untuk kita tahu ini hitam, ini cuacanya nggak bagus, ini sekarang malam. Ini apa ini? Siapa yang memasang ini? Bahkan untuk sekedar mengetahui saja apa yang ada kemudian di dalam rongga dada kita ini, kita nggak bisa. Maka Allah Tuhanku mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min habalil warid. Aku sungguh lebih dekat kepada manusia itu sendiri daripada manusia itu sendiri terhadap dirinya. Gila. Jadi kalau hari ini masih ada orang yang menuhankan sesamanya manusia, itu namanya pongah, sombong, angkuh terhadap penciptanya. Apatah lagi sampai mengatakan Tuhannya turun ke bumi menjadi bayi. Butuh ASI, butuh makan, butuh minum. Itu artinya orang ini kufur nikmat. Apatah lagi sampai dia mengatakan kemaksiatan yang dilakukan manusia ditebus dengan Tuhan nuzul ke bumi mati dibunuh manusia. Itu adalah suatu kehancuran peradaban manusia. Kelemahan yang selemah-lemahnya yang dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan. Artinya orang ini tidak menggunakan akal. Bagaimana mungkin? Sedangkan untuk merasai saja kita butuh bantuan Allah. Untuk merasakan ini hitam, ini coklat, ini putih. Kita butuh Allah, kita butuh Tuhan. Kok Tuhan justru turun jadi bayi, Cahayu? Oke, mantap. Maka ya silakan saudara. Jadi apa tadi ya? Lupa aku. Bentar, Bang. Maka ketika ditanya, wahai umat Islam. Jadi apa menurut masalahnya? logika Ya, kita, saudara. Bang, sesuatu yang nggak pernah ada bisa kita yakini ada nggak? Yang nggak pernah, misalnya kita bisa mengatakan bahwa oh itu ada, sementara seperti apa dia nggak ada gitu. Nggak ada. Akal lah itu. Roh. Ada nggak yang mau menyangkal roh itu nggak ada? Ingat Bung, usia kita sekarang kalau saya sudah 40-an. Sudah 40 tahun saya hidup dengan roh. Ngomong dengan roh, makan dengan roh, tidur dengan roh, berjalan dengan roh. Tanya saya, seperti apa engkau mengenal rohmu? Nihil pemberitaan. Tak ada orang yang mengenal dirinya, ya Allah. Ini roh. Sejak kita dilahirkan, keluar dari rahim, tak pernah sedetik pun kita berpisah dengan roh kita. Tapi apakah kita tahu? Apakah kita tahu Bang Suma? Hei Bang Suma, apakah kau mengenal dirimu? Tidak. Tapi bisa kita bisa menyatakan roh itu ada. Kenapa? Karena kita kan roh itu kan dengan nafas kita itu kan bisa menghembuskan nafas kan. Jadi jelas ada gitu kan. Ada. Tapi apakah mengenal? Jadi apakah kita kenal? Kita mengenal roh kita itu kan dengan nafas itu kan seperti angin kan begitu. Apakah kita kenal nafas. Seperti apa wujudnya? Tapi kan kalau ada, meskipun kita tidak bisa melihat nafas itu kan. Tapi apakah kita mengenal? Apakah kita tahu wujudnya seperti apa?
Ini yang kita temani selalu. Kita lebih mengenal orang lain daripada mengenal diri kita sendiri. Tapi Sekarang mengenal saudara, roh itu apa? Minta bang. Mengenal roh kita itu kan ya pasti kita bisa menyatakan roh itu ada, kita bisa hidup. Terus Iya. dengan hembusan nafas itu kan berarti Iya, kita itu bisa rasakan. iya, kita rasakan. Mengalami. Tapi roh apakah itu kita bisa mengenal? bantu. Apakah kita mengenal wujudnya? Jangankan roh. Sekarang Anda pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda, bayangkan wajah Anda. Anda bisa bayangkan? Tidak bisa. Anda bisa membayangkannya kalau Anda membayangkan wajah Anda dalam foto. Anda bisa membayangkannya ketika Anda bercermin. Anda bisa membayangkannya ketika Anda melihat HP. Anda bisa membayangkan itu semua. Itu wajahmu sendiri loh. Wajahmu sendiri. Bohong kalau Anda bisa membayangkan wajah Anda sendiri tanpa membayangkan foto di cermin, atau Anda lagi sedang berdiri di depan cermin, atau Anda sedang melihat foto Anda sendiri. Ini diri kita sendiri. Maka Al-Quran mengatakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih mengenal engkau daripada engkau mengenal dirimu. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita bisa mengenal roh itu ya dengan kita hidup, yaitu nyata, dan hembusan nafas kita itu kita bisa rasakan meskipun kita nggak melihat sosok seperti apa roh kita itu. Jadi dengan Sang Pencipta ini adalah kita percaya bahwa dia itu ada, kan begitu. Jadi untuk kita sebagai manusia ini, kita mengenal dia itu, apalagi dia sebagai Maha Kuasa untuk menyatakan bahwa dirinya itu ada. Kalau hanya sebatas dia itu wujud ada, sementara kemahakuasaan itu kita nggak bisa mengenal dia. Jadi bagaimana gitu? Sementara kita aja sebagai sang roh, karena kita hidup, terus kita bisa merasakan nafas kita itu sendiri gitu. Jadi apalagi sebagai Sang Pencipta itu sendiri yang katanya dia wujudnya itu benar-benar ada. Oke, benar-benar ada. Seperti apa wujud Tuhan itu? Ingat, meskipun tidak melihat secara seperti apa dia itu. Jadi untuk mengenal diri Tuhan Sang Pencipta itu, bahwa itu wujudnya itu ada. Wujud ada, tapi seperti apa wujudnya ada, tapi seperti apa wujud itu. Agar kita sebagai manusia mengenal dia itu wujudnya itu ada, benar-benar ada gitu dia, Abang. Ya, sebelum Anda bertanya seperti itu, Nabi Musa lebih dulu minta kepada Allah. Nabi Musa minta, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tahu engkau itu ada. Aku yakin engkau itu ada. Tetapi aku ingin melihat engkau seperti apa engkau, wahai ya Allah. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa wujudnya. Apakah kemudian Nabi Musa dapat melihat Allah? Tidak. Ketika Nabi Musa kemudian datang ketika Allah kemudian memperlihatkan dan berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Musa kemudian minta, ya Allah, aku ingin melihatmu seperti apakah engkau, meskipun aku tahu bahwa engkau itu ada, engkau itu pasti nyata, tapi aku ingin melihat kamu itu seperti apa. Aku ingin lihat kamu bagaimana. Allah kemudian menjawab apa? Karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, maka kata Allah, lantarani. Lantarani, kata Allah, kamu tidak akan mampu melihat aku, wahai Nabi Musa. Tapi karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, setelah kemudian terkagum-kagum Nabi Musa ini selama di Gunung Turzina atau Gunung Sinai, melihat air yang mengalir di lereng-lereng yang indah, melihat bebatuan yang ada di sana, bergantinya siang dan malam, burung-burung yang berterbangan. Lalu kemudian Allah berfirman kepadanya, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 143. Wahai Musa, coba kamu lihat gunung-gunung batu di sekitarmu. Hai Musa,
kalau kamu melihat mereka mampu menampung kedatanganku, maka engkau pasti bisa melihat aku. Apa yang terjadi kemudian? Allah lanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat mau datang ke bumi untuk memperlihatkan diri kepada Musa, belum juga datang, ja'alahu dakka, maka semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah. Wa harra Musa saifa. Ya. Abangku, berarti suara Allah itu bisa didengar. Allah bisa menyatakan diri dalam 3 hal. Melalui malaikat, melalui wahyu, melalui tabir. Allah kepada Nabi Musa itu melalui tabir, di balik tabir. Sama Tabirnya seperti apa, abangku? Tabir Allah itu untuk menyatakan dia itu tabirnya apa? di balik pohon. Salah satunya di balik pohon. Suara kedengaran terdengar seperti di balik pohon. Sama seperti Berarti suara Allah itu bisa didengar, abangku, ya? melalui tabir. Sama ya, tapi bisa seperti didengar, ya? ya, didengarkan oleh Nabi Musa, tapi melalui tabir. Kemudian sama seperti saya kepada Anda, melalui tabir, melalui HP, Anda mendengarkan suara saya. Tetapi yang bersuara di depan Anda itu bukan saya. Itu adalah, apa itu namanya? Speaker dari HP Anda itu yang berbicara dengan Anda. Itu yang dimaksud tabir. Ya, tapi meskipun saya nggak mengenal abang secara fisik, tapi kan pasti saya yakin bahwa tubuh wujud abang kan ada, kan begitu? Ya, Allah itu wujud. Allah itu ada. Tapi tidak bisa kita lihat. Kita tidak bisa kemudian menyamakan Allah itu seperti apa. Kenapa? Karena yang ada dalam pengetahuan kepala kita dan yang ada yang ditampung oleh penglihatan kita, semua hanya bisa makhluk. Hanya bisa melihat makhluk. Alat yang ada pada abangku, diri. Ya. Abangku, bisa kita katakan bahwa untuk mengetahui bahwa Allah itu ada ya dengan iman, berarti hanya dengan iman saja? Atau Iya, dengan iman yang didasari oleh akal. Tadi berarti imani saja ya gitu ya. Berarti kita mengimani saja. Oh, beda. Kalau imani saja itu Kristen. Loh, tapi kalau kan kami enggak. Abang, iya, saya setuju dengan abang bahwa Allah itu seperti abang nggak bisa menyerupai apapun yang ada di dunia ini gitu, karena dia itu maha kuasa. Jadi dengan pernyataan seperti berarti kita mengimani Allah itu ada ya, karena memang kita nggak bisa seperti apa dia, berarti mengimani saja, kan begitu. Diimani dengan akal bahwa kita sadar seperti meja tidak akan pernah bisa tembus. Bagaimana meja bisa mengetahui Tuhan yang membikinnya. Begitu juga kita manusia. Karena kita disetting, tubuh kita ini disetting, otak disetting untuk tidak bisa tembus melihat kemudian wujud Tuhan itu seperti apa. Jadi di Islam itu akal dan iman. Kalau yang mengimani saja itu di Kristen. Tuhan mati. Apakah yang mati itu Tuhan? Tuhan. Dipaksa mengatakan Tuhan. Imani saja. Apakah yang dikandung Maria itu Tuhan? Tuhan. Padahal akalnya sudah tahu itu manusia. Imani saja. Oke, abangku. Apakah yang netek itu Tuhan? Tuhan. Dia sudah tahu itu. Akalnya sudah tahu itu manusia. Tapi karena imani saja. Ya mau tidak mau bilang saja Tuhan. Kalau pencipta langit dan bumi, Islam itu enggak begitu. Islam itu akal. Kenapa Tuhan itu tidak bisa dilihat? Bukan karena mau diimani saja, tidak. Karena memang kapasitas pencipta langit dan bumi itu hakikatnya tidak bisa tersentuh oleh cakrawala makhluk. Berarti kita yakin bahwa Allah itu kan sebagai sang pencipta, meskipun secara eksistensinya kita nggak bisa, karena kita memang hanya manusia terbatas gitu. Jadi dengan apa ini menciptakan segala sesuatunya, abangku, dan menurut iman Islam ya, pengen tahu gitu seperti apa gitu. Dengan kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Hanya dengan berkehendak. Saya berkehendak menciptakan matahari. Jadi. Saya berkehendak menciptakan bumi. Berkehendak. Jadi. Saya ingin membuat seorang perawan bernama Maria melahirkan manusia tanpa ayah. Jadi.
Jadi Makanya saya baca Yesus Bang, ada kalam, ada apa itu Kalimah. kalimatullah. Oke, Ya. kalimatullah kalau ya. Jadi kalam itu apa artinya kalimatullah? Apa artinya juga Bang? Ya, Ya, jadi kalam itu sifat sifat. yang melekat pada Tuhan. Kalimah makhluk yang terlontar keluar dari pencipta, dari sifat kalam. Kalimat Sama itu bisa dikatakan perkataan Allah ya, perkataan. Ya, perkataan Allah. Berarti kalau kalam sifat. Ya, sifat Allah itu berarti sifat Allah ini melekat Pada diri bersama Tuhan dengan Allah. Allah itu ya, ya. Ya, Berarti sifatnya ini kekal dong bersama dengan Allah karena memang kekal. Allah menciptakan bumi ataupun segala sesuatu kan dengan kalamnya kan, dengan kalamnya terus dia mengeluarkan perkataan, jadilah kun fayakun kan yang saya baca kun fayakun. Sedikit-sedikit abang kayaknya saya juga belajar gitu, jadi pingin tahu. Jadi dengan mengeluarkan perkataan kalimat itu kan kun fayakun, jadilah begitu. Jadi sifat kalam Allah ini kekal bersama dengan Allah ini. Apakah bisa dikatakan abangku kalam ini Allah atau Allah itu pun kalam? Jadi gini, Allah itu ahad. Ahad bersama dengan sifatnya. Kekal. Ahad itu tunggal Bang ya? Ahad itu tunggal. Iya. Oke. Betul. Dan pada hakikat Allah melekat sifat. Sifat kemahaan. Maha berkalam, maha perkasa, maha kuasa. Kekal bersama dengan Allah. Sifatnya. Berarti kalam ini kekal juga bersama dengan Allah ya? Karena memang kalau nggak kekal sifatnya itu nggak bisa juga menciptakan abangku ya kan? Ya karena hakikat Allah itu memiliki sifat. Nah, Sifat-sifat Allah itu melekat. Sama seperti baru paham abangku loh. Abang, bentar dulu. Ya. Baru saya paham loh sama Abang Juma. Kenapa? Karena ada juga kan saya masuk di Komal kan katanya kalam itu firman, kalimatullah juga firman. Jadi aku bilang, kok aku lebih paham kalau sama Abang Juma. Kenapa Abang Juma? Meskipun baru kali ini aku masuk ya, karena kata Abang Juma kan kalam itu sifat, katanya bukan, itu firman. Jadi bingung gitu loh. Berarti kalau kalam itu sifat memang kekal bersama dengan Allah. Jadi bagaimana Allah menciptakannya kalau nggak ada sifatnya kan kekal bersama dengan dia kan abangku. Jadi katanya kalam itu firman, kalimatullah juga firman. Jadi bingung kok. Kalam firman kalam. Jadi kalau kita lihat kalau kalimatullah itu kan kalimat berarti terdiri dari beberapa kata kan abang. Jadi makanya itu keluarlah perkataan Allah itu kun fayakun. Itu kan kalimat. Jadilah terang, manusia jadilah manusia kan begitu. Izinkan saya berbicara. Oke, lanjut abangku. Ya, jadi pada diri Allah itu adalah hakikat tunggal absolut. Pada hakikat Allah yang ahad ini itu memiliki sifat yang bersama dengan Allah. Bukan pribadi yang berbeda. Tapi adalah hakikat tunggal yang absolut. Tidak berbilang, tidak berbagi. Pada hakikat yang tunggal ini memiliki sifat-sifat. Di antaranya kemampuan berfirman. Nah, dari kemampuan berfirman inilah Allah menciptakan. Jadi terang, jadi ini, jadi itu. Jadi kalau seibarat manusia yang disebut kalam itu adalah mulut. Mulut yang melontarkan kemudian isi ide. Jadi ketika dia mengatakan mulut ini, jadilah nasi, jadilah beras, tidak mulut ini yang turun menjadi beras. Bukan mulut ini yang menjadi nasi. Saya ingin makan pisang. Bukan mulut yang menjadi pisang. Tetapi seketika apa yang diucapkan oleh mulut ini, karena mulut ini adalah mulut sang penguasa, maka seluruh yang mendengarkan berbondong-bondong menyiapkan pisang. Nah, sama ketika dia berkata, lahirlah seorang manusia bernama Yesus tanpa ayah. Lahir, tapi bukan mulut Tuhan yang turun ke bumi menjadi Yesus.
Jadi seibarat pisang dengan Yesus itu derajatnya sama. Sama-sama berasal dari instruksi Tuhan. Berarti bisa Makanya dikatakan abangku kalam Iya. itu Allah itu sifat. Bisa. Oh, dengar. Kalau dikatakan begitu, begini. Anda misalnya Anda punya sifat pemarah. Bolehkah saya katakan Anda adalah pemarah? Pemarah adalah Anda. Juga, bukannya apa ya? Karena pengen belajar gitu tulisnya. Mohon maaf dulu abangku ya, karena baru aku paham sama Abang Juma serius. Kenapa? Karena dari mungkin beda, mungkin ilmu abang mungkin ya bukannya dibilang lebih tinggi dari mereka, tapi mungkin lebih dalam ilmu abang. Baru aku paham ini bang, bahwa kalam itu sifat dan melekat bersama dengan Allah itu sendiri, kan begitu? Oke, mantap. Iya, mantap dan lanjut. kalam itu bukan makhluk. Ya, berarti Seluruh ya, makhluk, mantap. Ya. seluruh makhluk itu berasal dari kalam. Seluruhnya berasal dari Ya. kalam. Ya, Nah, setuju. sebelum antara kalam dengan ciptaan ada yang disebut kalimah. Ya, oke. Jadi kalimah ini yang kemudian menginstruksikan apa yang kalam inginkan. Kalam menginginkan misalnya Maria. Kalam menginginkan Maria hamil. Hamil Marianya, bukan Karena kalamnya yang itu kan, turun. Bang, karena kalamnya itu kan, karena Iya. kuasa kalamnya itu. Kalamnya Oke, ini, betul. kalamnya ini bunyi kalamnya ini berbunyi. Aku ingin Maria hamil. Hamil Maria. Maka isi perutnya itu adalah hasil dari kalam yang berkata, jadilah hamil. Melalui berarti kalam ini berbicara ibaratnya kalam ini keluar melalui kalimatullah itu tadi kan, kalimat itu kan, makanya keluar perkataan Allah itu sendiri. Izin ya saya kan? potong, maaf, ini sangat krusial ya. Pak Elpran jangan menggiring opini, dengarkan dulu baru nanti dibantah. Silakan Gurunda, Oke, mohon maaf. silakan, Bang, silakan. Ya, jadi gini saudara. Kalau misalnya gini, saya jadikan contoh misalnya, Anda berkata, dengan mulut Anda mengatakan, saya ingin makan pisang. Oke. Pertanyaannya, apakah Anda yang jadi pisang? Tidak. Begitulah Yesus. Saya ingin Maria hamil. Hamil, lahirlah anaknya. Jadi tidak ada hubungannya hakikat Allah dengan Yesus. Seibarat Anda dengan pisang. Berarti abang katakan tadi berarti Allah kekal, jadi bersama-sama dengan kalamnya kekal juga. Ya. Apakah ada dua yang kekal? Satu. Tapi katanya bersama-sama, kalam kekal, Allah juga kekal. Berarti ada dua yang kekal karena bersama kalam ini bersama-sama dengan Allah kekal gitu. Sekarang saya tanya sama Anda. Gula dengan manis itu satu atau dua? Gula Dengan manis, rasa manis itu satu atau dua? kalau sumber manis itu dari gula, Satu atau dua gula dengan rasa manisnya? satu gula dengan tapi kan ada manis itu karena gula kan? Berarti sama-sama. Ya itulah. Sama dengan Nggak gula. bisa dipisahkan itu. Berarti ada dua Bagaimana Anda manis, bisa mengatakan gula. di situ dua? Bagaimana bisa Anda mengatakan itu dua? Abang bilang kan apa bedanya gula dengan manis kan begitu. Jadi Apa bedanya? kalau gula itu nama nama Gula itulah ini, nama. Gula itu adalah wujudnya. Ya. Sifatnya manis. Antara Sifatnya wujud gula manis. dengan rasa manis bisa nggak dikatakan dua pribadi? Bisa paman. Kalau bisa dikatakan satu pribadi tapi dua yang kekal itu bersama-sama, abang. Ya Nggak kenapa? bisa begitu. Karena iya loh bang, satu pribadi ya oke. Kan urus manis. kan, nggak Gula, bisa dipisahkan. sifat gula itu manis. Ya. Manis itu bukan pribadi yang berbeda dengan gula. Ya tapi kan sama-sama kan. Tapi dua yang tidak Sekarang terpisahkan begini, di gula nggak itu. usah terlalu berat kayaknya kalau itu. Sekarang begini, sifat Anda menurut keluarga Anda, apakah Anda itu pemurah?
atau Anda itu ringan tangan, atau Anda itu pemalas, atau Anda itu pengrajin, atau Anda itu pemarah, sifat yang cenderung pada diri Anda itu apa? Ibaratnya kalau sifat itu, kalau saya penyabar, oke. Penyabar. Apakah penyabar dengan Anda dua pribadi yang berbeda? Satu pribadi, tapi Satu dua hakikat. yang, ya, Dua apa? satu ya. Tapi ada dua hal dalam diri saya ini. Saya sabar dengan bersatu dengan tubuh saya, abang. Bisa nggak berpisah? Tidak bisa berpisah, Tidak bisa. tapi bisa dibedakan. Bisa dibedakan? Sifat sabar saya, ya, sifat sabar saya dengan tubuh saya yang menyatu dalam tubuh saya. Kalau menurut saya, abang. Sabar Anda ini bias dari mana? Bias dari mana ini? Dari tubuh saya kan. Nah, keluar sifat penyabar saya dari tubuh saya. apakah sabar Anda itu bisa menjadi pribadi lain? Karena saya tidak maha kuasa, sabar saya itu nggak bisa menjadi pribadi yang lain. Karena saya nggak maha kuasa, bang. Karena saya terbatas. Jadi maksud Anda kalau Maha Kuasa Tuhan itu bisa merubah dirinya menjadi banyak Tuhan gitu? Enggak, kalau abang bawakan ke pribadi saya ini, kalau abang Ya bukan itulah karena saya nggak bisa membuat Anda mengerti tentang sifat Allah dengan Allah itu sendiri. Maka saya kasih analogi. Apakah sifat Anda dengan Anda itu dua pribadi yang berbeda? Misalnya sifat Anda keluar dari Anda menjadi ayam. Setelah menjadi ayam, ayam ini mati menebus ayam-ayam yang lain. Habis itu kembali lagi ayam ini menjadi Anda sifat. Bisa. Bisa. Ke sifat ini dulu, bang. Ini secara apa? Ya, bisa nggak sifat Anda tadi itu keluar jadi ayam? Mana ada sabar jadi ayam. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa. Untuk merealisasi, contohnya kan sabar itu kan kekal bersama dengan saya kan, karena Ya, berarti sabar bersama dengan saya. Berarti sabar adalah Anda. Sabar adalah Anda yang tidak Tapi bisa bersama terpisah dengan karena saya. itu sehakikat dengan Anda. Itu diri Anda. Sifat Anda adalah diri Anda. Bagaimana Anda bisa memisahkan antara sifat Anda dengan diri Anda? Nggak bisa. Kecuali Tapi Anda kan ingin beda loh, menganal Bang. apa? Sabar kan beda, kan namanya kan sabar. Itu kan sifat saya. Tubuh saya beda, tapi sifat dengan tubuh saya tetap satu. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak Namanya bisa, sabar. saudara. Sifat Anda yang penyabar itu dengan Anda, itulah Anda. Sifat penyabar Anda adalah Anda. Orang mengenal Anda itu penyabar. Berarti yang penyabar ini siapa? Ya Anda. Penyabarnya Ya, Anda saya. dengan Anda nggak bisa dipisah. Aduh, kok jadi Tapi kan apakah sabar sama dengan sifat saya, apakah sama dengan tubuh saya, kan beda, Bang. Loh, secara logika. sabar itu sifat yang melekat pada tubuh Anda. Gimana orang ini? Iya, melekat Anda satu ingin- dalam tubuh saya, tapi beda sifat dengan tubuh saya. Lalu sifat Begitu, Anda Bang. itu yang Anda maksud sifat ini apa? Sifat ya seperti yang aku bilang tadi kan, sifat itu kan contoh sifat saya kan penyabar, jelas satu dengan saya, tapi sifat sabar saya dengan tubuh saya kan beda, tapi nyatu dengan tubuh saya. Nah, Secara logika, itu dua Bang. pribadi. Itu dua pribadi. Bukan dua pribadi, tapi bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena sifat saya beda dengan Bang Juma, izin. Menurut saya sifat beliau ini yang paling menonjol itu bukan penyabar tapi pembohong, Bang Juma. oh, tidaklah penyabar, Abang. Enggak lah. Nggak bisa. Ya kan, Anda begini ingin loh, maksudnya mengiring logika, Bang. opini Yesus nggak bisa. Yesus itu 100% ciptaan Tuhan Enggak secara Yang beras- logika lah, Abangku. dari Jangan sifat ke situ. pencipta. Sifat saya kan penyabar, sabar itu kan satu ya kan, sabar kan beda dengan tubuh saya. Meskipun tidak tetap kekal bersama-sama dengan sifat saya yang sabar itu, tapi kan ada sabar dan tubuh saya kan begitu. Tapi satu hakikat, satu dalam tubuh saya nggak bisa dibedakan, bedakan sabar dengan tubuh saya, tapi tidak bisa dipisahkan. Bagaimana? Nggak bisa. Nggak bisa dipisahkan sifat Anda dengan Anda. Nggak bisa. Ya namanya sifat. Udah beda dengan tubuh sifat kan beda. Kalau tapi kan tetap kalau dipisahkan. tidak ada Anda, tidak ada sifat. Tidak mungkin sifat itu ada, Anda tidak ada. Ya justru itu, Abangku. Makanya tidak bisa dipisahkan, Abangku, sifat dengan tubuh saya.
Iya, Itu karena loh. sifat itu, karena yang sabar itu adalah Anda. Siapa yang sabar tadi? Bukan sabar itu saya, tapi menyatu dengan saya. Secara logis. Yang sabar siapa? Yang sabar siapa? Yang sabar saya, tapi sabar Ya, bukan berarti saya. Anda sifat Sabar Anda ya bukan Anda. Sabar bukan tubuh saya. Bagaimana abang? Kan Lalu sabar, sabar itu apa? sabar bukan tubuh saya kan? Ini tubuh saya mengeluarkan sifat sabar, ya kan? ya. Berarti sabar saya itu bersama-sama nyatu dalam tubuh saya. Apakah Ya, tubuh berarti saya sabar, sama dengan sabar itu saya? adalah Anda. Sabar itu adalah Anda. Sabar itu adalah Anda. Sifat yang melekat pada diri Anda. Yang sabar Anda. Sabar sabar bisa dikatakan saya karena sabar ini menyatu bersatu dalam tubuh saya. Jadi meski beda sabar beda dengan tubuh kan, abangku sifat tubuh kan beda. Tapi sama bisa dikatakan saya karena sabar saya, sifat saya satu dalam tubuhku. Kalau Bagaimana, tidak Anda, kalau Anda tidak punya sifat, Anda bukan makhluk. Ya justru itu nggak bisa dipisahkan sifatku dengan tubuh saya kan. Iya. Karena sifat itu adalah Anda sendiri. Saya sendiri, iya benar bang. Sifat itu Bisa saya sendiri tidak karena bisa tidak sifat Anda jadi pribadi yang lain? tidak bisa. Tidak bisa. Karena sabar Berarti itu karena berarti sabar sifat. itu, Berarti iya, sifat. Berarti saya sifat. setuju bang. Saya setuju bang. Berarti kalam tidak bisa menjadi Yesus. Gitu Karena bang. sifat saya adalah abang bilang tadi sifat itu kan saya. Ya, Oke, karena benar, kalam pas. itu, karena Ya, kalam sifat itu tidak bisa berpisah dengan Allah. Iya, Jadi siapa yang berpisah dengan Allah? Ya makhluk. Nah Yesus berpisah dengan Allah, berarti Yesus makhluk, ciptaan Allah itu Yesus. Gitu bang. Berarti kalau kita bawakan ke Allah tadi, berarti kalam dengan Allah, berarti dua yang kekal gitu loh. Berarti ada kekal, Allah pun kekal, sifatnya pun kekal. Bagaimana? Udahlah bang. Kalau mau gila-gila aja sendiri. Saya cukup sabar menuntun Anda, tapi Anda menggiring opini, harus ada pribadi 2, 3. Kenapa nggak 100 aja sekalian bang? Betul. Enggak begitu bang. Oke lah. Mungkin saat ini mungkin pemahaman saya yang kurang. Saya sepelan-pelan yang akan bukan Bang Efran, untuk belajar itu kan nggak hanya apalagi Bang baru Efran, kali Bang ini Efran. kan, nggak baru kali ini kan Bang kita. Efran izin, Bang Efran. Bang Bentar, Efran izin. Enggak, sebentar doang. Izin bang, Lu abangku, sebentar doang. paham saya. Sebentar doang, Bang Efran. Iya abang. Bang Efran sebentar doang. Iya. Sebentar doang. Bang Efran izin, kalau ada satu kelereng, kemudian dilemparkan Iya. ke bawah, kelereng itu kan berbunyi, Bang Efran. Bunyinya dari mana, Bang Efran? Dari kelereng itu atau dari yang Dari lain? kelereng itu. Dari kelereng kelereng itu. itu Apakah sendiri. bunyi dan kelereng itu dua, Bang Efran? Bunyi dengan kelereng tetap satu dari kelereng itu. Satu Tapi kan, cuman bunyinya kelereng itu kan. Ya udah, berarti Iya. itulah Tapi dari situlah sumber bunyi itu, beda Bang dengan Efran. kelereng, Bang. Tapi bunyi Masih itu bukan bunyi beda kelereng dengan itu sendiri, kelereng. Bang. Ya udah, ya udah. Iya, Ya bunyi udah. itu ada karena Udah kelereng. parah Iya ini. kan? Saya mau tanya bang, Mungkin pelan-pelan, tubuh mungkin Anda, pelan-pelan lah ya. tubuh Anda dengan suara Anda sama nggak? Kalau suara saya dengan tubuh saya nyatu dengan tubuh saya, abangku. Ya, Bisa nggak dipisah? tidak bisa dipisahkan suara dengan tubuh saya karena tanpa tubuh saya suara pun nggak ada, tanpa suara pun saya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbicara. Jadi satu, nggak bisa dipisahkan, abangku. Coba Anda buktikan. Coba Anda bilang anjing coba. Dibilang pisang. Anjing aja dulu. Masa yang bagus-bagus loh. Bukan, Nah, karena pisang. Anda sudah tahu jawabannya. Tidak. Nah, coba bilang anjing. Pisang, kita bahas pisang. Oke, pisang saya katakan, keluarkan suara Coba bilang lah, bilang coba. perkataan pisang. Oke, kalimat pisang, atur kata-kata pisang. Oke. Coba Tolong. bilang Nah, lah. berarti Anda pisang. Keluar kata-kata pisang bukan saya. Tapi Nah. suara itu kan nyatu dengan saya.
Bukan suara yang nyatu dengan abang, itu kelirunya itu di situ. Yang bersatu dengan Anda itu alat mengeluarkan suara. Sama seperti kalau saya mengatakan, apakah Anda dengan Anda itu satu? Sama? Tidak. Anda itu adalah sesuatu yang berasal dari Anda. Ya. Apakah Anda adalah ludah Anda? Tidak. Ludah Anda adalah sesuatu pribadi baru yang keluar dari Anda. Apakah Anda itu adalah kentut? Tidak. Kentut adalah sesuatu yang diproduksi oleh Anda. Jadi apa yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Ya. Sedangkan sifat itu tidak keluar. Sifat yang ada pada diri Anda itu tidak keluar, tetap melekat. Yang keluar itu adalah pribadi baru. Seperti kotoran yang keluar dari Anda, liur, ludah, conge. Itu pribadi baru. Yesus itu sesuatu yang keluar dari Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan, dia adalah kotoran dari Tuhan, alias makhluk ciptaan Tuhan. Kalau kita kebawakan sifat tadi, karena kalau contoh yang abang bilang kan kan begitu kan Itu bukan sifat. itu bukan itu sifat. makanya aku bilang bang, kalau kan nggak sama-sama terus dengan saya kan. Kedudukan Itu. Yesus pada diri Tuhan itu sama seperti Tapi kalau sifat saya satu dengan saya, nggak bisa dipisah. Ya, itu yang nggak bisa dipisah. Yesus mengatakan apa? Aku datang dan keluar dari Bapa. Dong. Jadi dia bukan Bapa, karena dia adalah sesuatu yang keluar dari Bapa. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu entitas tunggal absolut. Tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa berbagi, tidak bisa berpisah, tidak bisa kemudian dia dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5 dan seterusnya, nggak bisa. Karena dia adalah absolut tunggal yang hakikat tunggal yang absolut, tidak bisa terbagi, tidak bisa kemudian mau dipilah-pilah. Sedangkan Yesus bisa dibagi, Bapa, Yesus, Roh, manusia yang lain dan bisa. Berarti dia bukan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan, ingat, bukan Tuhan. Alam semesta ini semuanya keluar dari Tuhan. Makanya konsep Kristen pada mulanya adalah firman-firman menjadi daging, daging Yesus adalah firman itu sendiri. Itu keliru. Kenapa? Karena digugurkan oleh Yesus di Matius 4 nomor 4. Yesus kemudian menggugurkan, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus, gugur. Begitu saudara-saudaraku. Iya, Gurunda. Bang Erpra, silakan istirahat dulu ya. Ganti Penjual cilo ada di atas. Kamu ngapain? Bang Ben. Silakan. Bang. Dia ini Yahudi dicangkok. Apa lagi Dinda? Yahudi dicangkok, anak Abraham katanya dia. Tapi cangkokan. Parah. Kayu, kenapa? Kenapa? Lawannya Bunda Rahma ini, Bunda Rahma. Ada opung tak datang. Abang Tadi itu tadi tobat itu Gurunda, kukira ndak berani minai. Ada otak dia. Enggak. Dia menuju hidayah. Bunda, dia menuju hidayah. Amin. Tinggal hatinya ini. Tinggal hatinya sedikit. Insya Allah kalau dia gunakan akalnya, insya Allah. Iya, dia sudah mengena, dia tutupi dengan caranya, dengan gaya seperti itu. Selama dia tidak emosi, ngeyel, insya Allah dapat hidayah. Apalagi kalau sering ikut-ikut mendengarkan begitu. Kecuali yang ngeyel, kayak Raja Debat, kayak siapa, Bom, RK, Edis, itu sulit dapat hidayah. Kenapa? Karena malu. Sudah malu, iblisnya sudah jadi, tubuhnya sudah menjadi sarang setan. Jadi susah untuk dapat hidayah. Kalau mereka-mereka ini masih jemaat-jemaat mingguan kayak begini, sekali setahun, insya Allah masih bisa. Insya Allah, amin. Begitu. Mana dia? Betul. Tadi Pak Elfran itu udah
apa namanya, udah menggarisi pemikirannya dengan Yohanes 1 nomor 1 sih. Jadi nggak mau Iya, keluar iya. dari situ. Aturan dia keluar dulu dari situ, baru pertimbangkan kembali Yohanes 1 ayat 1-nya. Wow. Betul, betul. Barakallah Fik Arfandi. Kelereng aja jadi ada 2 Bang Juma gara-gara dia tadi. Padahal 1. Nggak bisa kita digiring, saudara-saudara. Semalam aja tuh ada yang pura-pura, saya ini heran. Kenapa Kristen itu bodoh? Bodoh Kristen itu. Mau-maunya dia tampar pipi kiri, tampar. Alah, jualan kecap. Dia ingin jual kalau ajarannya itu luar biasa. Habis itu kesemes langsung. Mampus dia, malu sendiri. Bingung dia mau ngomong apa. Oke, silakan teman-teman. Saya bikin kopi dulu ya sebentar. Kalau ada yang keras-keras, izinkan saya masuk ya. Boleh kan? Siap. Oke, lanjut. Siap, Gurunda. Kan itu ada di bawah Kristen gitu. Yang naik Kristen ya Itu teman-teman, kebanyakan yang Islam. Iya, Pak Ustadz ini lagi dilihat-lihat dulu. Itu yang Lagi diharapkan dikoreksi sama Gurunda. moderator. Iya, lagi dilihat-lihat dulu nih. Soalnya Muslim semua kelihatannya. Iya, kalau izin saya speech sedikit ya menganalisa tadi si Pak El Pram itu ya sangat kelihatan sekali gitu loh, menjebak di tentang kalam. Ini Masya Allah luar biasa Gurunda, Masya Allah. Jadi kenapa tadi saya potong, karena kelihatan ada tersinyalir itu penggiringan opini untuk meminta remis gitu ya. Tapi kita semuanya bisa lihat semuanya. Jadi tolong buat teman-teman Kristen, silakan yang intelek aja. Wah, kalau udah cangkok Yahudi ini ya mending nggak usah lah, sepak aja lah. Tolong yang Islam, batalkan permintaannya yang Islam. Ya, biar yang Muslim dulu, biar yang Muslim. Biar yang Kristen. Iya. Ya kan, ketawa dia kan. Ini Yahudi cangkok. Sehat. So, kenapa? Rupanya dari pagi siang gitu. Jadi kayak kita aja. Apa muncul mulu lu, Kang? Muncul aja di beranda gua. Kan? Dia ngikutin saya, teman-teman. Kang Dito mulu yang muncul di berandanya, nggak ada yang lain. Coba undanglah yang level pendeta gitu loh, atau yang sedikit coba yang kekeh gitu, yang kuat argumentasinya tentang Kristen gitu kan. Coba dulu, telepon dulu suruh sini. Atau jangan-jangan kau sudah nggak diterima di Kristen. Bahasa apa, Kang? Bahasa apa? Kalau udah males, kalau udah orang ngakuin cangkok Yahudi ini males aku. Iya toh. Kalau diskusi, kalau takut. Nggak ada. Apa yang ditakutkan? Nggak ada. Kang. Apa judulnya, Kang? Udah, sampai kapan kau akan menjadi orang yang linglung begitu? Linglung. Sampai kapan kau jadi orang linglung? Di mana saya linglungnya? Ya kalau nggak linglung, kalau di interview sama Bang Handi, masa masih belum sadar juga? Kapan di interview sama Bang Andi? Saya pun baru jumpa sama Bang Andi. Yaudah. Apakah kamu sudah tidak menuhankan Yesus? Menuhankan? Apakah Yesus menuhankan Bapa? Tengok dulu. Gimana? Apakah Yesus menuhankan Bapa? Apakah Yesus menuhankan Bapa? Apakah Yesus menuhankan Bapa itu Allah? Iya. Jadi Yesus Tuhanmu punya Tuhan. Yesus Tuhan punya Tuhan. Ya dia juga gitu loh. Coba teman-teman perhatikan bagaimana lemahnya orang yang tidak berakal ini. Kamu masih menuhankan Yesus? Makanya kan gitu. Kalau nggak paham Alkitab, jangan bahas Alkitab. Kamu nggak paham, tapi bahas Alkitab dijelaskan kamu nggak terima. Aduh, kau minta penjelasan apa lagi dari Bible-mu? Ya kamu bilang itu tadi.
Kan sudah jelas nih, Yesus menuhankan Bapaknya. Iya, Bapa Tuhan. Ya, saya tanya, menurut kamu Yesus itu siapa? Yesus itu utusan sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Hanya utusan. Bahkan dia mengajarkan Iya, tauhid. dari situ aja kamu nggak paham masalah Alkitab. Makanya saya bilang, wajar kamu nggak paham, wajar. Kamu ngomong gitu wajar. Syukron TV. Syukron. Gini Ben, kalau aku kasih tahu samamu bahwa Yesus itu mengajarkan satu Tuhan ya. Matius 6 nomor 24 dan Lukas 16 nomor 13. Itu perkataan Yesus sendiri. Tentang dua tuan atau dua Tuhan kah? Ya. Jadi memang Bani Salemba itu kan membuat kalian kacau. Ya nggak apa-apa, jelaskan karang-karangannya, nggak apa-apa. Ini Bang Manise Muslim, Maki. Ya, Assalamualaikum Bang Manise. Iya, waalaikumsalam Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Aki? Ya, saya mau nyimak aja Bang. Iya, di bawah aja. Oh, iya. Biar ada sobat Kristen Dari ya. tadi masalahnya minta terus ya. Iya, makanya sempat saya reject. Supaya ini Bang Ben ini adalah pendampingnya atau dia mau debat sendiri sama Oten gitu kan. Itu Valen di bawah, Muslim apa Kristen kan itu? Coba? Valen itu. Di permintaan, di multi. Oh, Valen Kristen, Katolik. Iya, ini kan. Selamat malam, Valen. Kok diam aja nyimak, Ben? Walaupun sudah jadi Yahudi rohani, diam aja dulu. Gimana? Datang ini nggak pandai. Ya, selamat malam, Valen. Malam Bang. Ya, Assalamualaikum. Sorry Bang, aku salah typing salah pencet tadi. Muslim Bang. Oh, Muslim. Iya. Oh, Masya Allah. Apaan ya? Sorry, Soalnya tadi salah nama pencet. Valen ini nama-nama Flores. Iya, bukan. Dari Oh, Kaltim, betul Bang. ya? Masya Allah, Muslim, Alhamdulillah. Dari Ya, Kaltim, Bang. dibawa dulu, Akhi, ya siap. Ahwan ya? Aman Bang, makasih Bang. Iya, jadi kalau yang masih bingung dengan jawaban tadi ya, kita dengarkan jawaban Bang Ben. Tuhannya dia masih menuhankan Yesus. Apakah Yesus mempunyai Tuhan Bapaknya? Bapaknya adalah Tuhannya? Iya. Coba. Intelek apa yang dimiliki seorang Kristen? Kalau yang dia tuhankan ternyata dia punya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ya, Inyong, selamat malam. Selamat malam. Ya, dari sekte mana, Inyong? Saya Islam, Bang. Oh, Islam. Oke, siap. Nyandu aja, nyandu sama Bang Juma. Oh ya, siap. Oke. Ya, beliau lagi istirahat dulu. Ngopi Masako. Ya, teman-teman silakan yang Kristen. Yang Kristen silakan naik. Ya, mudah-mudahan tercerahkan ya, meskipun Bang Ben ya kan beliau tidak menghujat. Beliau juga ya hanya ingin belajar berargumentasi. Ya, tambah sedikit ya. Kan Ya, gitu. silakan, Bunda. Kalau kita lihat di Matius kan, Matius 11:25, kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa ini kan Allah itu di Bibelnya, atau mereka plesetkan Allah. Aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Udah jelas kan kata itu Yesus yang bersyukur. Masih aja menuhankan Yesus, coba. Saking kuatnya doktrin dogma di kepala mereka tuh. Akal sehat hilang. Terkalahkan dogma doktrin. Inilah mereka. Pandai kali memutar lidah ya kalau kita nyimak. Wih. Jadi kalau ada netizen kita yang pemahamannya belum mumpuni, terus naik di Komal Kristen ya bisa digoreng. Bisa diinikan oleh mereka. Dan mereka pandai memutar-mutar gitu loh. Yesus pun di dalam Matius berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Apalagi kurangnya ya coba. Yesus dalam Bible utusan Rasul, Nabi.
Ah, apa Bang Han? Silakan. Baru bangun. Lapar. Tidur. Kalau udah baru bangun, lapar sudah. Masalah ini Bang Rizal, Akhi, Saudari, roomnya katanya error tuh. Iya, ini udah digeser-geser roomnya dari tadi. Mungkin karena baru update kali, mungkin updateannya nggak terlalu bagus kali yang barusan ini ya, yang hari ini. Kan update tuh hari ini di Play Store. Oke, baik, mumpung masih anget, izin dulu sampaikan satu ayat yang saya bacakan di dalam surah Ali Imran ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal bala' wallahu basirul bil ibad. Kalau teman-teman sadaqallahu nadzim, kalau teman-teman melihat ya, ini yang kita sampaikan tentang kalau dalam artinya dari Sabik Company terjemahan. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagaimana tugas kita sebagai apologet Islam Indonesia, meskipun susah, meskipun sengit, meskipun sulit, hidayah itu diterima oleh lawan diskusi kita, tetapi saya yakin ada saudara-saudara Kristen yang menyimak. Kenapa kita tidak langsung vulgar, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Quran semuanya sudah menjawab dan memberitahukan kepada kita semuanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Al-Quran Al-Karim yang saya kutip di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-20 tadi, buat teman-teman Kristen yang lagi belajar memulai dari terjemahan, kemudian kurang faham, ada 350 tafsir. Silakan. Setelah masuk Islam secara kafah, ingat, perintah Al-Quran yaitu Iqra. Iqra, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul adzim. Jadi perintah membaca Al-Quran yang disampaikan oleh Guru juga tadi, ada pastinya di awal tadi kita simak, ada ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Ini menjadi maghfirah buat kita semuanya, menjadi hikmah. Baik yang membaca maupun yang mendengarkan adalah suatu amalan ibadah yang insya Allah akan sebagai catatan amal baik kita yang nanti akan kita tuai pada saat di yaumul hisab. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan ke surganya, ke jannahnya Allah tanpa hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Tinggal kita nantikan buat teman-teman Kristen, kalau mau bertanya, tidak mau diskusi karena mengetahui bahwa ternyata Bible memang sejatinya adalah redaksi atau catatan yang lebih vulgar tertulis di dalam kitab Lukas. Beliau menyampaikan kepada utusannya atau penguasanya yang disebut Theophilus, kemudian melakukan penyelidikan
dan memutuskan. Memutuskan di sini adalah secara pribadi Lukas sebagai manusia memutuskan untuk membukukannya. Namun manusia-manusia zaman sekarang menganggap bahwa penyelidikan dan keputusan membukukan oleh Lukas dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi buat manusia-manusia, saudara-saudara yang berpikir kalau mau membandingkan dengan Al-Quranul Karim, maka Al-Quran ini tidak ada pembedanya, tidak ada pembandingnya, Insya Allah. Karena Al-Quran benar-benar kita fahami adalah wahyu dari Allah, firman dari Allah, yang diserukan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh alam semesta ini melalui manusia yang mulia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khafatan linnas, ditujukan kepada seluruh umat manusia, termasuk teman-teman kita yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu. Tetapi dari golongan mereka memang merijek, menolak, seperti halnya yang dikatakan di dalam tadi surah Ali Imran ayat 20. Wallahu ta'ala mubishawab. Mungkin silakan Bang Handi, lagi makan kali ya. Silakan. Kalau ada Kristen langsung dinaikkan aja akhir Rizal. Ya, Rajenif Infin. Selamat malam, Kristen atau Muslim? Silakan. Rajeninfin. Rajeninfin. Rajeninfin, monitor, selamat malam. Delay ya. Rajeninfin, selamat malam. Kayaknya kosong dia sih. Belum duduk. Oh, belum duduk. Sudah duduk. Sudah duduk di atas. Di bawah belum kelihatan. Ini rupanya Komal internasional ini. Betul. Baru dikasih temen tadi ini, saya uji coba ini. Oh, sama berarti. Iya, yang kemarin itu kan sudah nggak bisa lagi bang gitu. Kan nggak bisa, sudah minta download itu, download nggak bisa kan? Kubuang. Ini baru ini. Iya. Punya kan itu juga seperti itu ya, sama ya tadi ya, sejak tadi. Yang ini saya yang bisa. nomor 13 ini internasional. Oh iya. Jadi bebas sudah. Dibebaskan dari bahasa binatang, pemakan nasi gitu kan. Silakan buat teman-teman, saudara-saudara Kristen ya. Mungkin ada salah satu kaum intelek ya dari teman-teman Kristen pasti ada. Silakan, kita butuh kita merindukan dialektika yang semi formal ya. Mungkin mengedepankan pengetahuan daripada mengedepankan yang namanya defending. Sudah diketahui bahwa memang tertulis begitu tapi ditolak gitu. Itu yang kadang buat kita ini males gitu loh ngadepin. Tapi kalau memang Anda dengan resiko dipermalukan atau ditertawakan, saya rasa itu jalan pintas orang-orang itu ya. Ya silakan buat teman-teman Kristen, dinantikan. Silakan. Agak susah ini, udah mulai berat ini. Sudah berat. Teman-teman Kristen ini kalau udah tadi pembicaraan, nggak bisa digiring ternyata ya umat-umat Islam. Kalau udah kayak gitu mau gimana lagi? Cuman Edis yang bisa giring, tapi ya digiring oleh orang yang education background-nya aja nggak jelas, ya gimana mau ini. Oke, Syam, selamat malam. Malam. Ya, Kristen atau Muslim? Muslim, Bang. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oh, menyimak aja sih, Bang. Dari tadi minta naik, ditolak, tak naik lagi. Teman-teman Muslim yang naik itu Kristen 2 slot ini ya. Budar nih, ayo naik. Budar nih kalau mau naik. Ini mudah-mudahan
Paling bajai. Malam Bang Gue paling bajai. Tora Albert. Tora Albert. Tora Albert, selamat malam Tora. Tora. Kalau nggak ada suara, di ini aja. Turunkan aja kan itu. Iya. Gimana nih? Tuan John, makasih ya Bang. Ya, Bunda Rahma, kabarnya Oten, gimana? silakan naik Oten. Ini apa ya, pengobatan gratis, pencerahan. Ayo naik teman-teman Kristen. Ya apa ya mereka ya? Nomornya error lagi katanya. Apanya? Mungkin penyesuaian ya Ustadz ya. Iya, saya masih ini percobaan ini, uji coba sekarang ini Bunda. Bentar dulu ya. Di pengaturan mungkin. Jadi heran ya itu teman-teman Kristen. Yang diimani di Bibelnya itu yang nggak ada tertulis loh. Kalau kita kan yang ada, yang difirmankan Tuhan yang kita imani, yang disampaikan oleh Rasulullah yang kita imani, ya kan, melalui hadis-hadis, ya kan. Nah mereka ini kebalik-balik loh. Yesus di dalam Bibel utusan, Rasul, Nabi, hamba, dibalik jadi Tuhan. Kan lucu mereka nih ya teman-teman Kristen. Di dalam Al-Quran kan Allah berfirman ya melalui yang disampaikan Nabi Musa di surat Toha 14. Inna li anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, laksanakan sholat untuk mengingatku. Nah ini kita imani. Rasulullah disebut sebagai Nabi Muhammad disebut sebagai Rasul, itu yang kita imani. Utusan Allah itu yang kita imani. Tapi mereka itu apa ya, kebalik-balik. Kenapa? Karena ikut dengan ajaran si Paulus. Lah teman-teman, ayo naik teman-teman Kristen. Pancing dulu Bang Dito, biar mereka ini panas di bawah. Mau dibancing, kalau dipancing nanti monolog didemin sama Bang Handi, terdiam kita. Monolog. Tapi kalau teman-teman terserah mau request, kita mau buka apa ini, teknik pengujian Bible gitu atau gimana, terserah. Gimana? Kalau Islam itu ya secara penamaan aja sudah sempurna. Islam artinya selamat, dan itu memang dikonfirmasi oleh Allah, ya kan, dari langit penamaannya. Misalnya ya Yahudi atau Judaism itu kan dari salah satu nama ke-12 Bani Israel, suku Israel. Yehuda. Hindu dari tanah Hindustan, Buddha dari Siddhartha Gautama, tokoh di agama Buddha kan. Ya, Kristen itu penamaan dari Paulus, tokoh Kristen. Islam itu langsung konfirmasi dari Allah di surah Al-Imran ya, ayat 3. Saya kutip sepotong aja yang usah lengkap. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu.
Ini memang legalitas dari Sang Pencipta. Ya kan? Keren kan? Cara beribadah, cara ibadahnya. Itu universal. Dimanapun bisa kita menyelesaikan. Di Afrika, di Cina, juga negara manapun ya. Karena bacaan kita itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Al-Quran. Kita mudah menyesuaikan. Ucapan salam. Ya. Ucapan salam pun kita universal. Kalau mereka kan. Selamat pagi. Entah siangnya bagaimana. Itulah agama dari langit ya. Jadi kenapa harus Islam ya? Islam itu sempurna. Apalagi supaya nggak menolak ya. Ayo naik teman-teman Kristen. Mana ada tamu, nggak ada. Ini baru ada. Sang apa ini? Sang guru. Sang guru. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh, muslim ya bang. Silahkan, Muslim mbak. Apa yang disampaikan bang? Nggak cukup, nyimak aja. Makasih, ini rasanya ya di bawah aja. Oh, mama ya bang. Kasih. Ayo. Itu. Jalan lurus bilang Kristen naik buat apa? Buat disunat. Ayo, disunat. Apanya disunat? Ya diskusi lah, diskusi lintas agama. Kok masih nanya? Hoten makin kesini kok kalian makin kesono sih. Naikkan aja muslim dulu, siapa-siapa sebelum ada oten, ada kosong. Babarjut, kayaknya di orang Thailand ini. Babarjut, babar. Ya Allah, babar. Selamat malam babar. Babar, halo 1 2, babar. Ehonya tinggi ya teman-teman. Babar, nggak nyaut dia. Tadi orang India. Dedi oke, 19. Selamat malam Pak Dedi. Assalamualaikum, Pak Muslim. Halo, assalamualaikum. Maaf saya Muslim. Cuman mau cari informasi. Ya bang. Saya stay di Aceh ya. Cuman saya cari informasi. Kebetulan ada saudara kita itu yang Nasrani mau syahadat, tapi dia perlu dibimbing gitu sampai selesai. Itu kita untuk daerah Medan ya. Ada nggak apa namanya seperti semacam suatu yang bisa sebagai edukasi lah gitu. Maksudnya pembinaan. Benar bang. Di Medan ada bang. Di api Sumut ya Bunda Rama. Ya. Iya. Api Sumut itu Ya, mualaf Pak center. Saiful. Iya, seperti mualaf center ya. Iya. Jadi kita mengadakan pembinaan di setiap daerah-daerah di DPW namanya itu bang. Itu kalau boleh tahu. Di daerah Jakarta, Jabodetabek, DPW-nya gitu. Iya, kalau boleh tahu di Medan di mana ya bang? Bisa nggak dapat informasi? Gitu? Ketua apinya ya Bunda Rahma. Ayah Saiful ya. Ya, Abah Saiful di sana. Iya, karena saya nggak sempat karena saya kan posisi di Aceh ya, gitu. Nah kebetulan kan yang mau syahadat ini kan cewek gitu loh, masih gadis. Ya, jadi butuh bimbingan itu bukan syahadat aja, kalau bisa sampai masalah-masalah yang berhubungan. Ya. Berarti belum bersyahadat bang? Belum? Belum.
karena saya belum nggak berani juga ya kan, karena tanggung jawabnya kan juga besar. Kita syahadat nggak boleh kita lepaskan juga gitu. Ya biasanya tuh kalau selesai disyahadatkan tuh diambil nomornya, ya kan, dipantau. Ya maksud saya gini Mbak, maaf, ada nggak yang bisa saya referensinya begitu ya? Bang Saiful itu ketua di Medan, api di Medan. Konfirmasi alamat ada nggak Bang? Mbak? Begini aja, coba ini nomornya ke DM ke aku nomornya, baru aku kasih nomornya Bang Saiful. Oh siap, siap. Apa ada nomornya? Itu sudah mu'allaf atau mau syahadat, abangku? Dia masih Nasrani ya, Bang. Oh ya di Komal Muslim aja, di sini juga nggak apa-apa, boleh. Nanti Kebetulan dia nggak mau Bang, di perdebatan gitu dia nggak mau. Cuman kemarin saya coba bagaimana cara mengarahkannya aja Bang. Jadi makanya saya pikir mana tahu ada dari teman-teman saudara-saudara kita ini referensi yang bisa membimbingnya itu ya bagaimana dia itu setelah bersyahadat, bagaimana sebagai mu'alaf kan perlu bimbingan tuh gitu. Seperti itu Bang. Boleh dikatakan gini, mungkin dari referensi ada satu guru yang bisa kita, ya maaf bukan apa-apa, bisa dibayar untuk ngajarin dia gitu loh. Itu sih Bang. Nanti saya coba DM Bunda ya, Bunda Rahma ya. Iya, boleh Bang. Iya, itu aja sih saya mau konfirmasi. Terima kasih banyak saudaraku. Tapi Bang, sebelum turun, kalau bersyahadat di Komal Api itu nanti dapat sertifikat. Sertifikatnya itu sangat membantu. Kalau ada yang diurus, itu menandakan bahwa benar dia sudah di Islam gitu loh, sudah bersyahadat. Kalau entah ya di tempat lain ya ada sertifikat atau enggak ya. Terus kami akan pantau apa kebutuhannya. Tapi terserah abang ya, terserah deh. Iya, karena saya posisinya kan nggak satu kota gitu ya. Saya memang orang Medan tapi kerja di Aceh. Gitu. Izin itu apanya, adiknya atau apanya Bang? Itu sebenarnya teman gitu loh. Oh teman. Jadi maksudnya itu kita arahkan kalau ada yang bisa bertanggung jawab di Medan untuk membimbing, ya udah kita serahkan ke dia. Kalaupun ada biaya berapa, itu kita biayain lah gitu. Seperti itu. Mungkin mungkin guru ngaji atau apa gitu. Seperti itu Bunda. DM ya Bang, nanti saya kasih nomornya Bang Saiful. Siap. Itu aja sih ya Bunda dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Ada Bu Darni di bawah, nggak mau naik dia. Bu Darni mendik doang dia itu. Susah memang. Kalau berdiskusi itu hanya berdasarkan rasa. Diskusi itu di area publik kayak gini, apalagi mengenai perbandingan agama ya, itu bukan rasa, tapi data dan fakta yang masuk akal. Tapi kalau berdasarkan rasa ya ditabrak semua. Udah jelas misalnya nih, itu telur ayam loh itu gitu loh. Datang yang, Kak, itu bukan telur ayam, itu telur babi katanya gitu. Ya kalau udah begitu gimana coba diskusi? Sudah termindset di dalam benaknya itu, apapun yang lu nemuin, pokoknya. Jangan terima itu, gitu loh.
Susah diskusi orang kayak gitu. Kayak ibu tadi tuh, ibu Nita ya, nggak bisa dirubah itu udah karat. Udah jelas-jelas makhluk hidup itu. Yang namanya makhluk hidup itu pernah hidup di dunia ini. Kok jadi Tuhan? Nah jadi susah kan? Ada lagi tadi satu ngomong kayak gini. Yang awal-awal itu. Siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa Tuhannya Yesus? Bapak. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Yesus? Mikir dia, lama banget baru diakui beda. Itu loh. Terus apa kak katanya? Ini kok diputar-putar, diulang-ulang. Ya menurut Bang Rijal tadi, karena sampean itu kalau menjawab tidak percaya diri dengan jawaban. Karena apa? Karena masih memakai kata ujungnya tetapi. Gitu loh. Jadi ragu dengan jawabannya. Itu yang membuat sebenarnya kesimpulannya bahwa kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Kira-kira begitu. Ada yang baru naik, disambit dulu. Disambut. Halo. Selamat malam. Baik Song. Halo. Baik. Mau nanya kak. Baik Song. Islam. Kristen Muslim. Non Muslim. Mau nanya kak. Non Muslim. Ya. Mau nanya. Kau coba perjelas suaramu dulu bang. Kau Mau Kristen. nanya kalau di Islam itu boleh. Kau Kristen bang atau Islam? Ya mencari agama. Berarti kau nggak beragama? Seeking the truth, artinya nyari agama lah. Ya bang, mau nanya bang, di Islam itu boleh jelas dulu agama lu bro. Susah amat sih. Dikit aja. Agama lu apa dulu? Agama ya, agama saya. Gue ludahi lu nanti ya kalau gue tanya baik-baik ya. Kalau nggak mau jawab. Kenapa? Agama lu apa? Nyari agama. Lagi nyari belajar. Oh agama apa? Belum ada. Dasar ngepet lo. Ini apa sih lo? Mending lu mati aja deh dari. KTP-mu apa di situ bang? KTP-mu? KTP. Ya. Saya keluarga Muslim. Kenapa kok malu kali? Kau bukan keluargamu, kutanya kamu. KTP-mu apa? Mana si Petra itu? Halo Bu Darni. Ya. KTP-mu apa? Ya Di Allah. Islam itu boleh naruh saham. Ini aja dulu. Mau Udah gitu KTP-nya itu. Udah gitu aja. Kena mukanya itu. Kenapa diludah-ludahi? Saya pas lagi di sebelahnya. Mantap. Bu Darni kalau nggak minggir kena juga lah Bu Darni. Untung aja Bu Darni minggir dikit. Apa itu? Aduh, udah mau tidur aku tadi. Capek aku dari tadi udah debat. Aku tadi kan di tempatnya si Bang Pandi. Udah lama debatnya tadi, capek udah. Ini udah mau ngantuk. Bukuku pun di meja. Ini kenapa gula itu manis Bu Darni? Terima kasih jawabannya. Bu Darni, kenapa air laut itu asin? Terima kasih jawabannya. Bu Darni, kenapa anaknya Bunda Maria nggak ada perempuan? Laki semua. Terima kasih jawabannya.
Itu doang sih. Benar nih capek katanya. Cahya, silakan Cahya. Bener mah, sambung lagi tuh. Tarja. Selamat malam Tarja. Astagfirullahaladzim. Jess. Selamat malam. Assalamualaikum saudara. Jess. Oh Jess. Memang udah ada kok di atas. Nama lengkapnya itu Jessica dia. Ngomong-ngomong Jess, ini yang ngomong Allah Bang Andi, cuman sama orang tuanya diusir. Makanya saya kemarin komunikasi dengan Ustadz Adib, dia di Jakarta Selatan sekarang. Jess ngomong Jess. Pak Haji Ferry. Pak Haji Ferry monitor Pak Haji. Pak Haji Ferry. Pak Haji tidur mungkin. Iya, selamat malam, Jess. Selamat malam. Bisa dibuka mute-nya, Jess? Ya Om, selamat malam. Ada papahnya di kamarnya, ada papahnya. Oh, cuman nge-tapping. Itu yang jawab tadi tuh Jason Handi. Jess kalau nggak mau ngomong, saya turunkan Jess. Ada bapaknya Bang Ustadz. Iya, dia dikunci di rumahnya katanya, dikunci. Bapaknya Stanik, Pak Hendi, dia ada di Jakarta Selatan. Mungkin dekat dengan Pak Hendi. Dia kerja apa? Gereja apa dia? Kristen apa dia? Dia Katolik dia. Oh Katolik. Oh iya. Kirain Advent. Kalau Advent susah untuk murtad itu. Kalau Advent agak kuat dia. Apa? Karena kalau di Advent ada khusus belajar sekolah sahabat kami 1 jam. Di sana kita diperbolehkan untuk bertanya, karena ada buku kami sekolah sahabat namanya, pelajaran sekolah sahabat tentang Alkitab ya. Nah, nanti di rumah kita pelajari mulai dari hari Sabat sampai hari minggunya lagi kan kita pelajari. Nanti apa yang kita mau tanya yang nggak kita tahu bisa ditanya ke pemimpin nanti. Jadi kami cerdas-cerdas kalau yang di Advent itu karena selalu terbuka belajar gitu. Yakin cerdas? Coba aku uji Bu Darni. Cerdas dong. Boleh diuji nih ya. Kalau Bu Darni ini kalau masalah dagang, keuangan, hebat dia kan bisnismen kan. Tapi kalau sudah menyangkut konsep ketuhanan, coba tanya Kang Dito, tes. Enggak, kalau dengan orang Advent itu bukan di ranah ketuhanan, tetapi di ranah karena hukum Taurat itu kan berlaku untuk Bani Israel, termasuk hari ke-7. Nah, Advent ini orang Bani Israel enggak? Advent, pengikut Yesus. Ntar dulu, bukan itu pertanyaannya. Jadi memuliakan hari Sabat itu yang diperintahkan 10 hukum Taurat kan dikhususkan kepada Bani Israel. Nah, awalnya Bani Israel. Iya. Nah, Advent yang di Indonesia ini ada hubungan apa dengan Bani Israel? Ya karena kita kan ciptaan Tuhan. Jadi semua ciptaan Tuhan harus tunduk dan patuh kepada 10 hukum. Dengan nggak nyambung. Nggak nyambung. Aku ambil buku sebentar. Nggak nyambung. Tunggu sebentar. Hukum. Dengar. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita
menuruti hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, itulah 10 hukum. Kedua, 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal Elohim, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti 10 hukum, ia adalah seorang pendusta. Itu. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, gimana itu? Coba dibacain. Itu seluruh manusia ini. Ya. Coba dibacain Efesus 15. Iya, tahu aku itu. Cuman nggak hafal aku. Ya udah dibaca. Ya, Efesus 2:15. Bentar ya, Efesus 2:15. Dengan matinya, itu ya. 15. Dipersatukan hukum itu dengan Yesus. Judulnya aja udah dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan, enggak boleh. Untuk menciptakan, iya, teruskanlah. Itu makanya kedatangan Yesus ini dia. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, mengadakan damai sejahtera, nggak mungkin dia pembunuh, nggak mungkin dia penjina, nggak mungkin dia menyembah berhala, nggak mungkin dia menyebut nama Elohim sembarangan, dia menguduskan hari Sabat, dan seterusnya. 10 hukum itu damai sejahtera. Gitu. Baik, pertanyaan saya, dibatalin nggak hukum Taurat itu? Iya, dibatali, dipersatukan di dalam Yesus. Maksudnya bukan dihapus. Bukan dihapus. Dipersatukan di dalam Yesus. Nggak mungkin dong dihapus itu. Kalau dihapus itu, membunuhlah, mencurilah, berzinahlah, menyembah berhala lah. Apalagi? Tidak menghormati orang tua lah. Tidak menguduskan hari Sabat. Membunuh, mencuri, berzina, berdusta, mengingini milik sesamanya manusia. Kayak binatang lah hati kita ini kalau kayak gitu, kalau kita menghapus 10 hukum. Jadi 10 hukum ini adalah moral kepada seluruh umat manusia. Itu dia, luar biasa itu. Elohim kita itu diturunkan 10 hukum itu agar kita menjadi damai sejahtera. Ya enggak? Mana ada yang salah di situ? Jadi kami umat Masihat PEN hari ke-7 adalah sisa umat pilihan yang masih setia kepada hukum-hukumnya. Gitu dia saya. Iya dong. Dah, dengar ini Joshua 4 ayat 7. Sebab itu batu-batu inilah akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Batu-batu apa maksudnya? Batu 10 hukum. Bukan batu biasa yang kosong, tapi batu 10 hukum lah itu. Nah ini Yosua 4 ayat 7. Itu untuk orang Israel benarnya, bukan untuk orang Indonesia. Iya dong, kan awalnya kan datang turun kebenaran di Bani Israel, benar itu. Lalu kita rupanya enggak pengikut Tuhan, kita rupanya manusia sekarang di luar dari Bani Israel. Ya kita kan ciptaan Tuhan, kita harus ikut. Makanya dikatakan Markus 2 ayat 27-28. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Ya kita manusia harus dong menguduskan hari Sabat. Kenapa? Maaf ya, sedikit lagi, maaf. Coba kalian tanya seluruh tukang-tukang ilmu-ilmu, yang ilmu jampi lah, ilmu apalah, tanya mereka, tidak mampan dia mengambilnya itu hari Sabat, tetapi dia mampannya itu hari Jumat, malam Jumat Kliwon. Kenapa tidak mampan hari Sabat? Karena itu sudah dikuduskan, disucikan. Nah itu. Jadi betul itu kawan-kawan, gak bohong. Dengar ya, Mazmur 19 ayat 8-11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu udah teguh. Kembali ke Efesus 2:15 kembali. Ada yang dipersatukan. Iya, tapi dipersatukan. Teruskan ayatnya lagi dong, jangan diputuskan. Dipersatukan di dalam Yesus, menjadi keduanya menjadi damai sejahtera. Jadi kalau ada teman-teman kita mengatakan nggak perlu lagi hukum Taurat, itu sudah bayang-bayang, kata si Elia Maron. Elia Maron mengatakan bayang-bayang, membunuhlah,
berzinalah kau, mencurilah kau. Makanya kau gantilah hari Sabat itu menjadi hari yang lain. Makanya Yesus nanti berkata, enyahlah kau, hai engkau Elia Maron, karena engkau telah merubah hukum. Katanya nanti, itu bagi orang Kristen memang itu. Yang tidak meniadakan 10 hukum tadi, merubah-rubah malahan, berombak. Udah dibilang kuduskan hari Sabat. Lalu datang manusia dengan enaknya kita menukarnya itu menjadi hari Kamis atau hari Senin. Itu hukum, tangan Tuhan mencatatnya itu loh di 2 loh batu kepada Nabi awalnya. Atau hari Minggu. Assalamualaikum. Bilanglah hari Minggu, hari Senin, Selasa dan seterusnya. Siapa itu Gak kafir ada di berubah suruh ke Minggu kita. tuh? Gak ada. Yang Siapa disuruh itu? berhari Sabat. Siapa itu yang nyuruh pindah hari Minggu itu siapa itu? Ya itu mereka-mereka yang menukar lah. Ya tanya aja sama orangnya. Jangan aku hanya menyampaikan firman Tuhan. Makanya disuruh Tuhan, pergilah ke seluruh bangsa. Ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita sambung yang tadi sore bisa nggak, Bu Darni? Apa itu? Tadi sore kan ada. Ini kita ngobrol Ya, sebentar. ini yang paling Poin utama saya ada loh. 2. Poin saya ada 2. Hukum Cuma ini untuk yang paling utama. iya. Gak ada, nggak usah yang lain-lain kita Enggak, ini ada kita 2 poin pelajari. yang saya mau sampaikan biar 2.100 orang tuh tahu. Ada 2 poin. 1, Bu Darni musyrik. 2, Bu Darni nyembah berhala. Yuk kita ngobrol yuk. Boleh. Nah, soal musyrik tadi yang tadi sore. Kenapa Bu Ibu menyekutukan Tuhan? Tidak menyekutukan Tuhan. Ibu Darni tetap menuhankan penguasa itu, yaitu Elohim yang menyatakan dirinya di dalam Yesus. Yesus turun itu ke siapa? bumi. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman Elohim yang Firmannya menjadi Elohim. manusia. Ya, turun ke bumi. Ibu satuin sama Elohim ya? Iya dah, memang itu namanya musyrik. itu dirinya Elohim itu Yesus, wujud Iya. Elohim di bumi. Bu, kalau kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi Maha Suci, itu saya menuhankan firman-Nya, saya menuhankan nabinya, saya menuhankan malaikatnya, itu musyrik. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu, yang Ibu tuhanin siapa, Bu? Yang Ibu Tuhani ya Tuhan Yesus. Firman-Nya. Musyrik itu namanya. Oke, siap ya, Kenapa udah kelar ya musyrik? 1 ya. Ya itu Enggak, Ibu enggak. menyekutukan dia sama Yesus- firman-Nya. Tidak, Yesus itu adalah wujud Elohim. Yesus adalah wujud Elohim. Mana Iya. bisa beda? Iya, dia firman-Nya musyrik itu, kan. yang musyrik itu di 1 Tawari. Lah, 16 tawan dia ayat soal 26. musyrik daripada gue. Di luar, tunggu dulu. Di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan. Itu Baru menyembah aku Tuhan musyrik. lain. Ya udah itu musyrik namanya. Bukan,